Baik Bapak Ibu semua, kita langsung saja akan menghadirkan pembicara yang pertama. Ini pembicara yang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu. Beliau bukan kaleng-kaleng, Masya Allah luar biasa ya malam hari ini. Beliau adalah founder Brilian. Nah, Masya Allah ya. Dan beliau juga sudah sampai ke Silver Entrepreneur. Masya Allah. Beliau adalah peraih 3 luxury. Masya Allah, 3 luxury kawan-kawan ya, dan 5 big ambassador atau Pajero, 12 star mokes, wah luar biasa, 19 new mokes, luar biasa ini ya, dan sudah berangkat umroh lebih dari 10 kali, dan sudah jalan-jalan luar negeri atau cruise lebih dari 10 kali. Wah, berikan tepuk tangan dulu ya, Oplos, untuk pembicara kita malam hari ini. Sudah siap? Mangga dipersilakan untuk pembicara kita untuk hadir, boleh ditampilkan ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Iya, Masya iya Allah, sama-sama Bunda. tabarakallah. Alhamdulillah. Sehat Bunda. Alhamdulillah Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir sehat. malam hari ini. Sama-sama Bunda, terima kasih juga. Ini satu kebanggaan buat kami. Masya Allah, malam ini diberi kesempatan mengisi Zoom meeting, training, yang dimana pesertanya khusus mitra semua ya. Masya Betul, Allah. betul Bunda. Ini luar biasa sekali untuk kami nih diundang langsung tadi sama coach yang luar biasa, gurunya para mentor-mentor brilian ya, alhamdulillah. Semoga meeting malam hari ini penuh keberkahan. Amin, Allahumma amin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, atas izin Allah diberikan kita semua kesempatan, kesehatan, izin sehingga kita bisa bergabung pada malam ini pada acara Zoom meeting, dan tak lupa pula kita selalu kirimkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita, manusia terbaik, kekasih Allah, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak nanti mendapatkan syafaat darinya. Amin. Allahumma amin. Ya, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan malam ini kita sharing-sharing santai ya Bapak Ibu. Saya ingin berbagi pengalaman, proses, perjalanan, bagaimana saya dulu di awal bersama suami, alhamdulillah hingga ada di titik sekarang ini. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, 8 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2018, bulan 4, saya mengenal dan bergabung di usaha ini. Dulu masih program uh, perusahaan PTBS ya Bapak Ibu. Sekarang kan kita ada di program Brilian. Jadi makanya aku tuh sambung saja Best Brilian. Biar Briliannya juga nggak hilang ya Bapak Ibu. Karena ini kan tetap pada satu perusahaan. Sebelum di usaha Best Brilian ini, saya ini pedagang juga Bapak Ibu. Saya pedagang. 8 tahun yang lalu itu saya punya beberapa usaha konvensional. Saya ada usaha emas dulu Bapak Ibu, saya ada usaha salon, bahkan dulu saya pernah jadi honorer Bapak Ibu. Jadi saya ini orangnya tipikal yang perempuan, wanita yang nggak bisa diem, nggak bisa diem. Bahkan aku nggak mau usahaku cuma satu, aku mau tuh beberapa ya Bapak Ibu. Walaupun kadang dari beberapa usaha ini buat aku blank, stres sampai pusing sendiri ya, Bapak Ibu. Kadang aku bilang, ya Allah, jadikan aku orang yang selalu bersyukur ya, Bapak Ibu ya, saya bilang seperti itu. Nah, jadi keseharian kami seperti itu. Saya punya 2 anak ya pada waktu itu, waktu mengenal bisnis ini dan bergabung, saya ada anak kecil Bapak Ibu, usianya itu masih 8 bulan ya. Tentunya kalau ibu-ibu peserta dalam Zoom meeting ini tahulah kalau masih punya anak 8 bulan itu repotnya masih gimana ya, masih sangat repot ya Bapak Ibu ya. Tapi alhamdulillah
tetap bisa menghandle usaha-usaha yang lain. Nah, Bapak Ibu, kehidupan kami sangat baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Tetapi Bapak Ibu, yang namanya pengusaha, yang namanya pedagang, kami kan ini kategori pedagang ya sama pengusaha. Yang namanya pengusaha, pedagang itu tidak lepas dari yang namanya utang. Kami punya utang Bapak Ibu. Modalnya makin besar, resikonya juga makin besar. Dan tentunya juga dengan usaha-usaha konvensional saya yang lain, Bapak Ibu. Modalnya terus-terus nih, aku modalin terus nih Bapak Ibu. Tetapi ya itu tadi resikonya pasti ada. Jadi di mindset saya pada waktu itu, pasti semua usaha ini punya resiko. Di tahun 2017 ya, Bapak Ibu, di tahun 2017 ujian besar itu datang Bapak Ibu. Ujian besar itu datang, Bapak Ibu, padahal di kehidupan tahun-tahun sebelumnya selama ini kita selalu happy dengan diberi kehidupan yang serba cukup, Bapak Ibu ya, pokoknya cukup lah. Ternyata kami diuji sama Allah itu di tahun 2016, 2017 ya Bapak Ibu. Ini ujian dahsyat ya, ujian besar banget. Pokoknya itu titik paling terendah saya rasa Bapak Ibu dalam hidup. Bapak kena tipu, ditipu sendiri oleh orang kepercayaannya hingga meninggalkan utang sampai 500 000 Bapak Ibu. Banyak banget, 500 000 ya. Nah, Bapak Ibu yang dalam Zoom meeting ini, apakah utangnya juga sebanyak itu di awal? Ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau yang mendengar statement saya ini pasti bilang, lebih banyak ya daripada kita ya. Atau mungkin ada yang lebih banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak banget Bapak Ibu, itu 500 000 bukan angka yang sedikit. Nah, saya sebagai istri Bapak Ibu, saya stres, pokoknya saya depresi, saya stres, bayangin loh Bapak Ibu. Saya sampai mengalami 2 kali keguguran. Saking stresnya saya ya Bapak Ibu. Pokoknya saya nggak tahu mau gimana lagi, tetapi Alhamdulillah Allah menuntun saya selalu berguru, saya selalu belajar sama penasehat agama saya. Ada satu kalimat yang menguatkan saya sejak dulu Bapak Ibu, setiap diberi ujian sama Allah, ustazah saya ngomong kayak gini, ketika ujian itu datang bertubi-tubi, itu tandanya sesuatu yang besar akan datang. Allah mau uji dulu, pantas nggak nih hambaku mentalnya, kuat nggak ini. Jadi ketika ujian itu datang bertubi-tubi terus, bergembiralah, sesungguhnya kemudahan itu udah dekat. Ketika ujian itu datang bertubi-tubi ya, bertubi-tubi ujian itu saya rasa Bapak Ibu udah ditipu orang, aku kehilangan keguguran anak 2 kali, aduh Bapak Ibu pokoknya itulah yang kalimat yang menguatkan saya dari penasehat agama saya ya Bapak Ibu. Yakin di balik ujian yang bertubi-tubi sesuatu yang besar akan datang. Itu Bapak Ibu yang aku pegang, yang aku simpen, itulah salah satu kalimat yang aku ingat, aku kuat lagi sambil memohon menguatkan doa ya setiap sholat, karena kita umat muslim ini kekuatan kita ya hanyalah doa ya Bapak Ibu, kekuatan doa kita semuanya. Dan penasihat agamaku itu katakan kepada saya Bapak Ibu, 2 kali Allah berjanji dalam Al-Quran, dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Itulah Bapak Ibu. 3 kalimat ini Bapak Ibu. 3 kalimat ini yang aku ingat, yang aku simpen, yang menjadi kekuatanku. Dan aku percaya Bapak Ibu. Karena orang yang tidak mempercayai janji Allah, hidupnya akan susah terus Bapak Ibu. Di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Dalam kesulitan bersama kemudahan, yang tidak mempercaya itu pasti hidupnya akan susah terus. Ya Bapak Ibu, tentunya kalau kita mempercayainya, maka Allah siapkan hadiah yang luar biasa di balik itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ujian ini datang bertubi-tubi.
ditipu setengah miliar, ratusan juta. Saya kehilangan anak lagi 2 kali, bukan 1 kali loh Bapak Ibu, 2 kali saya keguguran. Ya Allah, pokoknya terus usaha konvensional ini mesti dimodalin terus Bapak Ibu, dimodalin nggak tahu kapan habisnya. Terus tagihan bank masuk terus, sudah sampai, udah apa ya, yang nilainya juga nggak kecil ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu mau gimana lagi. Ini adalah pembelajaran besar yang Allah berikan kepada kita ya Bapak Ibu. Yang sekarang masih merasa ada diuji, bergembiralah ya Bapak Ibu. Bergembiralah, kemudahan itu, langit yang cerah, pelangi itu ketika pada waktunya akan datang menghampiri Anda Bapak Ibu. Pada waktu itu Bapak Ibu, aku kuatkan doa. Di 4 bulan itu Bapak Ibu, saya nggak ngapa-ngapain lagi selain hanya nangis di atas sajadah. Aku nggak tahu mau gimana lagi. Hampir saja udah mau berurusan sama hukum Bapak Ibu. Aku nggak tahu mau gimana lagi. Pokoknya di 4 bulan itu Bapak Ibu, aku hanya sholat, menangis. Nggak tahu mau gimana lagi. Emang bener ya Bapak Ibu, kita nggak bisa berharap sama manusia. Ketika kita ini sandarannya total hanya kepada Allah, maka disitulah pertolongan datang Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Aku tiba-tiba dikabarin sama teman Bapak Ibu. Teman ini bilang ada bisnis seorang anggota Polri 2 bulan dapat 5 mobil cash. Tapi saya belum tertarik Bapak Ibu. Karena saya ini orang trauma. Sebelum di bisnis ini, saya ini udah berkali-kali ditipu, kena tipu. Jadi sebenarnya saya ini orang yang trauma jaringan. Saya ini Bapak Ibu. Saya bilang apa? Wah pasti sama aja, 5 bulan dapat mobil cash, pasti tipu-tipu tuh. Pasti itu tipu-tipu. Tetapi teman ini melanjutkan kalimatnya, Bapak Ibu, dia ngomong apa? Ini anggota Polri. Seketika saya takjub mendengarkannya, terus dia lanjutkan lagi dengan kalimat, bantu umat lunas hutang bebas riba ini perusahaannya. Wih, saya merinding Bapak Ibu. Saya merinding Bapak Ibu. Saya bilang, ya Allah, 4 bulan ini saya kuatkan doa, keluar dari utang dan riba. Ya Allah, apakah ini ya? Karena semenjak saya di dunia pengusaha, saya pedagang di dunia bisnis-bisnis jaringan, Bapak Ibu, saya baru kali ini mendengarkan ada bisnis yang ajak orang keluar dari riba. Barusan ada bisnis yang mikirin orang utangnya loh Bapak Ibu. Yang saya dapat bisnis selama ini, malah ngajak orang utang, ngajak orang riba. Ada nggak Bapak Ibu yang setiap pagi dapat WA, SMS dari pembiayaan? Bapak Ibu 5 menit cair. Ada nggak? Pasti dapat semua kan Bapak. Nah itu kan ajak kita ke riba kan. Saya merinding Bapak Ibu, barusan ada tagline perusahaan bantu umat lunas hutang bebas riba. Bener-bener kok perusahaan ini pikirin kita yang punya utangnya, gimana ceritanya sih kayak gitu kan. Nah, disitulah Bapak Ibu saya bilang bismillah. Saya sudah mulai merasakan sepertinya ini sinyal dari Allah, dari doa-doa saya ya Bapak Ibu, karena saya selalu meyakini tidak ada yang kebetulan ya Bapak Ibu. Saya selalu mengingat dari nasihat guru saya. Sabar, tawakal, ini ujian dari Allah. Semakin besar ujian, semakin bertubi-tubi. Sesuatu yang dahsyat, yang besar akan datang. Nih Bapak Ibu, yang aku simpen. Aku bilang, ya Allah, bismillah deh. Terus ketemulah saya dengan anggota Polri ini. Saya dijelasin, Bapak Ibu. Saya nggak lihat reward mobilnya, enggak. Saya nggak lihat. Saya cuma bilang, saya mau lunas utang. Saya mau lunas utang. Saya mau seperti Anda. Apa yang harus saya lakukan? Pada malam itu jiwa saya bergejolak, Bapak Ibu. Jiwa saya bergejolak, pikiran saya Pikiran saya itu ibarat tokek Bapak Ibu, yang warnanya itu berubah-berubah, yang nggak bisa kita prediksi, Bung Lon. Kayak gitu tuh perasaanku tuh. Detik ini berubah, detik ini berubah, detik ini berawanan. Tapi saya bilang, kalau ini bisnis tipu-tipu ya nggak mungkin lah seorang perwira polisi, anggota Polri yang udah tinggi jabatan kan mau tipu-tipu kan.
Kalau anggota Polri kan tugasnya nangkap penipu, kan gitu ya Bapak Ibu ya, teman-teman saudaraku semuanya. Alhamdulillah saya bilang, Bismillah. Malam itu jam 11 malam aku pulang ke rumah, suami bilang, itu bawa bisnis apa lagi? Ini udah malam, udah jam 11 malam, besok kita cerita, itu bisnis apa lagi? Ditipu di mana lagi? Gitu. Alhamdulillah, saya masih semangat Bapak Ibu, karena saya merasa, ya Allah, di balik beberapa kali saya gagal, saya ditipu, saya yakin Engkau nggak mungkin menggagalkan saya terus. Dengan keyakinan yang tadi saya pegang dari penasehat agama saya, Bapak Ibu ya, lalu tawakal, mohon ampun sama Allah, sesuatu yang dahsyat akan datang. Itu yang aku yakini loh, Bapak Ibu. Sesudah kesulitan pasti bersama kemudahan. Yakin ya, Bapak Ibu. Dan pada waktu itu saya langsung mengambil keputusan karena saya mau serius, Bapak Ibu. Saya berdoa, ya Allah, saya coba satu kali lagi ini, padahal saya sebenarnya udah kapok, udah nggak mau lagi yang bisnis gini-gini. Tapi saya dihadapkan lagi, tetapi saya baru dapat perusahaan kok. Mulia banget niatnya nih perusahaan. Saya coba lagi, ya Allah. Kalau memang saya di sini gagal lagi, berarti benar-benar ini yang menjadi yang terakhir. Tetapi saya yakin ada sesuatu yang dahsyat di balik ini. Ketika saya berhasil ya, Bapak Ibu, saya bergabung karena saya mau serius jadikan ini bisnis. Jadi setiap saya berbisnis itu Bapak Ibu, memang saya sering serius. Saya nggak pernah main-main termasuk modal. Karena dari dulu prinsip saya, ketika niat saya cuma coba-coba, nggak mungkin kesuksesan ini datang kepada saya. Nggak mungkin kesuksesan itu menghampiri kita, Bapak Ibu. Kalau niat dari awal aja coba. Kalaupun kita gagal di dalamnya, kegagalan kan kesuksesan yang tertunda ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi karena saya mau serius, kembali saya ambil paket terbaik, yaitu paket priority. Karena saya mau dapat rewardnya berkali-kali, cuma satu kali. Yang kerjanya sama, capeknya sama, hasilnya berbeda. Kata Ibu anggota Polri ini ya, Bapak Ibu. Ketika kita bersungguh-sungguh, Bapak Ibu, selalu ada jalan Allah berikan. Ketika kita bersungguh-sungguh, Bapak Ibu, selalu ada jalan Allah berikan. Alhamdulillah, saya gabung paket priority pada malam itu. Walaupun gimana ya, Bapak, pokoknya lebih sedih ya Bapak Ibu kalau aku ceritain ya. Pokoknya aku bersungguh-sungguh, aku bilang mampukan saya ya Allah mengambil paket terbaik. Ya, mampukan saya Bapak Ibu mengambil paket yang terbaik. Maka itu terjadi Bapak Ibu. Awalnya ini nggak percaya Bapak Ibu. Dia nggak percaya. Dia masih ngira ini saya ditipu. Tapi karena lihat istrinya dia nggak mau ngecewain istrinya, tetap support. Walaupun saya tahu dia ini nggak percaya Bapak Ibu, tapi dia tetap restuin saya, support saya. Di awal bisnis ini hanya saya yang jalanin Bapak Ibu. Apa yang terjadi? 1 bulan 20 hari saya tembus reward pertama saya, mobil senilai 150 juta. 1 bulan 20 hari Bapak Ibu. Wih, luar biasa Bapak Ibu. Saya bersujud menangis, ya Allah kok cepet banget. 1 bulan 20 hari. Saya ini Bapak Ibu latar belakangnya bukan orang jaringan. Saya nggak pernah ikut MLM. Nggak pernah Bapak Ibu. Jadi ini memang di Best Brilliant ini pengalaman pertama saya. 1 bulan 20 hari saya tembus mobil cash pertama saya Bapak Ibu. Alhamdulillah saya jalani bisnis ini. Dalam waktu 1 tahun tembus lagi 1 miliar, tembus lagi 4 mobil, tembus lagi 2 Pajero dalam waktu 1 tahun Bapak Ibu. Luar biasa ya Bapak Ibu, Masya Allah. Ketika niat kita kuat karena Allah, kita mau berjuang Bapak Ibu, selalu ada jalan, ada solusi yang Allah berikan. Alhamdulillah Bapak Ibu, cicilan saya yang tadinya 10 tahun, cicilan saya yang ada 5 tahun, cicilan saya yang 7 tahun, semuanya lunas hanya dalam waktu tidak sampai 2 tahun Bapak Ibu. Murni, Alhamdulillah dengan izin Allah 100% dari hasil usaha Best Brilliant.
Alhamdulillah, saya merdeka dari utang Bapak Ibu hanya dalam waktu 1 tahun lebih Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Nah ini aku bagi sedikit tipsnya ya Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan? Padahal saya ini nggak ada dasar, nggak ada pengalaman sebelumnya ya Bapak Ibu di bisnis seperti ini. Yang saya lakukan Bapak Ibu, memang saya dari dulu senang kumpulin orang. Saya dari dulu senang kumpulin orang Bapak Ibu. Yang saya lakukan, saya niatkan memberikan sedekah informasi Bapak Ibu. Waktu aku lihat aja tagline perusahaan bantu umat lunas utang bebas riba, aku langsung bilang ini luar biasa banget perusahaan. Di zaman sekarang ini banyak banget orang terlilit utang karena udah besar pasak daripada tiang Bapak Ibu. Sekarang orang yang kerja mulai pagi sampai malam, orang kerja keras gajinya segitu-gitu aja. Ini mohon maaf. Sedangkan kebutuhan tiap hari semakin membesar Bapak Ibu. Maka disitulah terjadi yang namanya utang. Nah, ini luar biasa banget perusahaan ini. Mikirin kita ini yang punya utang. Disitulah saya terinspirasi Bapak Ibu. Saya mudah aja kalau ajak temen, ajak saudara, ajak rekanan, ajak orang yang nggak kenal. Pokoknya saya cuma bilang, ada perusahaan yang baik banget, mikirin utang kita. Ada perusahaan yang baik banget, yang udah mendunia, karya anak bangsa, yang udah mendunia, di dalamnya udah banyak lagi orang tembus yang mikirin utang kita loh, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, itu tuh kalimat aku dari awal. Dia mikirin utang kita. Gitu Bapak Ibu, dia mikirin utang kita. Aku nggak pernah dapat orang tuh Bapak Ibu mikirin utang kita, nggak pernah Bapak Ibu. Barusan aku lihat ini perusahaan mikirin utang kita. Ya kan Bapak Ibu, mikirin impian kita. Mikirin impian kita mau naik umroh, naik haji. Dia mikirin semuanya itu dan memberikan jalannya. Mempersembahkan jalannya. Itu bahasa saya Bapak Ibu. Persoalan mereka mau hadir atau tidak hadir, aku serahkan sama Allah. Yang penting aku sudah berusaha. Karena sesungguhnya pemilik kolbu ini adalah Allah ya, Bapak Ibu, teman-teman. Pemilik kolbu ini Allah. Kita ini manusia, ya kita, Allah hanya mau lihat usaha kita. Ya, Bapak Ibu ya. Maka ada kalimat penyemangat, perjuangan tidak ada yang sia-sia, Bapak Ibu. Allah melihat perjuangan kita. Nah, ini mulai masuk ya Bapak Ibu. Dengan satu kalimat yang menguatkan saya hingga hari ini. Di balik ujian bertubi-tubi, berbahagialah, akan ada sesuatu yang dahsyat akan besar datang Bapak Ibu ya. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya di awal nggak tahu presentasi. Saya di awal jangankan mau ngomong baru pegang mic, saya udah gemeter Bapak Ibu mau pipis. Bayangin loh Bapak Ibu. Iya, nggak tahu presentasi. Jangankan mau ngomong, baru pegang mic saya udah gemetar karena saya ini nggak ada dasar, nggak pernah terbiasa ngomong di atas panggung, nggak pernah Bapak Ibu. Tetapi semangat saya besar Bapak Ibu. Semangat saya besar, pengen lunas utang, pengen mewujudkan impian itu mengalahkan semuanya Bapak Ibu. Dan saya niatkan setiap undang orang, ajak orang, saya niatkan sedekah informasi Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak meniatkan sedekah informasi, orang itu nggak datang, orang itu PHP kita kecewa Bapak Ibu. Tetapi ketika kita meniatkan sedekah informasi, orangnya pun nggak datang, insya Allah itu sudah tercatat pahala di sisi Allah Bapak Ibu. Ketika apapun yang kita niatkan sebagai pahala, sedekah, insya Allah kita tahu ya janji Allah kepada hambanya, balasan dari sedekah yang kita lakukan insya Allah rezeki yang melimpah dan kesehatan Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan. Tidak ada keahlian lain saya, tidak ada Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan. Pokoknya setiap ketemu orang, Bapak Ibu, ada perusahaan bagus banget mikirin utang kita. Kan orang tuh kalau punya utang, kalau kita
baru sebut aja tuh 2 kalimat orang udah merinding, orang udah terharu loh Bapak Ibu. Iya, itu yang saya lakukan. Alhamdulillah di 3 bulan lagi tuh tembus lagi mobil. Yang tadi utang saya, yang tadinya 10 cicilan 10 tahun, 5 tahun semuanya lunas Bapak Ibu. Saya merdeka dari utang hanya dalam waktu 1 tahun lebih. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan izin Allah, dulu waktu saya sukses Bapak Ibu, saya pedagang, saya pengusaha. Saya dulu sukses, tapi saya sukses sendiri, Bapak Ibu. Nggak mungkin aku kasih tetanggaku mobil, jangankan tetanggaku, saudaraku sendiri nggak mungkin kan Bapak Ibu aku kasih mobil, bener nggak? Tapi di usaha ini Bapak Ibu, saya merasakan manfaat. Saya merasakan saya bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah, Allah sebutkan dalam firman-Nya, sebaik-baik manusia yang memberikan banyak manfaat untuk orang lain. Di usaha ini, saya merasakan keberkahan yang luar biasa, Bapak Ibu. Saya merasa saya seperti sedang ternak uang dan ternak amal, Bapak Ibu. Dan saya baru 8 tahun di usaha ini. Reward yang didapatkan tadi udah disebutkan sama Bu Anah ya, Bu ya. Itu totalnya, kalau totalan ya Bapak Ibu, termasuk bonus, itu alhamdulillah baru 15 miliar Bapak Ibu. Alhamdulillah. Karena itu tadi Bapak Ibu, di awal saya nggak mau main-main, saya mau serius, saya nggak ambil paket basic, saya nggak ambil paket reguler, saya nggak ambil paket bisnis, saya ambil paket terbaik, paket tertinggi. Persoalan mampu atau tidak, kuatkan doa kepada pemilik rezeki Bapak Ibu. Saya doakan di dalam grup ini, dengan izin Allah, diberikan rezeki yang melimpah, segera upgrade semua ke paket priority, Bapak Ibu. Kuatkan doa, Bapak Ibu. Kita nggak tahu rezeki Allah dari arah mana. Ketika kita kuatkan doa, ya Allah, saya mau priority, saya mau priority. Saya mau dapat rewardnya berkali-kali, Bapak Ibu. Paket priority udah paket terbaik, Bapak Ibu. Nggak ada lagi di atasnya. Dan nggak sampai ratusan juta kan? Sekarang priority cuma 54 juta 500. Di program Brilian ini malah makin mudah kita dapat reward. Modalnya mudah, modalnya makin murah, rewardnya makin mudah. Masya Allah, luar biasa owner kita ya Bapak Ibu, emang benar-benar ingin lebih mudah mensukseskan kita semuanya. Pokoknya saya doakan semuanya dalam grup ini, yang belum priority, berikan kemudahan ya Allah, Bapak Ibu. Pemilik rezeki ini Allah. Sang Maha Kuasa, dari sinilah rezekinya. Rezeki yang kita dapat ini hanya titipan, Bapak Ibu. Kuatkan doa Anda. Lama-lama deh kalau sujud dalam sholat, doa yang tidak tertolak itu Bapak Ibu. Sujud terakhir loh Bapak Ibu. Bapak Ibu, gini, posisi kita depan Ka'bah tuh deket banget sama Allah. Tetapi paling deket Bapak Ibu, ketika kita sholat di dalam sujud kita, itu tuh paling deket Bapak Ibu. Kuatkan doa deh. Ya Allah, mampukan saya, ya Allah, aku nggak peduli rezekinya mau dari mana. Aku mau priority, aku mau priority, aku mau priority. Karena pakai priority itu Bapak Ibu, ya emang percepatan sukses kita di sini. Kerjanya sama, capeknya sama, hasilnya berbeda Bapak Ibu. Dan luar biasanya ini perusahaan kan Bapak Ibu, kita nggak perlu bermodal terus. Beda dulu waktu saya jadi pedagang, modal terus, pusing saya Bapak Ibu. Ini kita cuman sekali kan, prioritinya cuman sekali Bapak Ibu. Pokoknya saya doain semua, ya Allah ya Robi, yang Maha Kaya, mampukan saudaraku semua di dalam grup ini, tanggupkan mereka ya Allah, berikan rezeki yang melimpah, mereka upgrade semuanya, priority. Amin, Allahumma amin. Ya Bapak Ibu, Alhamdulillah. Selain utang kami lunas, kami bisa membahagiakan keluarga. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita pasrah dengan kehidupan sekarang. Tapi coba ditanya orang dalam rumah kita, tanya anak kita, tanya istri kita, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pasrah aja bilang gini, gak apa-apa deh motor aja. Terus kalau dikasih mobil, mau.
Kalau dikasih mobil cash mau. Kalau dikasih rumah cash 1 miliar mau. Benar nggak Bapak Ibu? Gampang loh Bapak Ibu. Kita bisa dapatkan semua ini. Allah udah kasih nih jalannya Bapak Ibu. Ibarat maps ya Bapak Ibu. Kita nih mau ke mall. Dari rumah kan mau ke mall. Aku mau ke mall. Aku mau ke mall mana ya? Pokoknya aku mau ke mall aja. Pasti maps itu bawa kita ke situ. Di sini udah ada jalannya Bapak Ibu. Kita mau dapat mobil, mau dapat Pajero, mau dapat udah ada jalannya kita Bapak Ibu action. Kalau banyak mikir tapi tidak action sama dengan nol. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu pasrah dengan kehidupannya sekarang, tapi tanya di sekitarnya Bapak Ibu. Tanya anaknya Bapak Ibu yang masih belum punya mobil, ya semoga disegerakan sama Allah melalui perusahaan yang luar biasa ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada orang yang gagal Bapak Ibu. Tidak ada. Yang ada mereka berhenti terlalu cepat. Belum dapat motor, berhenti. Belum dapat mobil, berhenti. Belum dapat Pajero, berhenti. Belum dapat 1 miliar, berhenti. Bapak Ibu. So, kalau dia sabar, berproses, manut mentor, rutin ikut seminar, tiap ada training ikutin, pokoknya nggak pernah alfa. Karena Bapak Ibu, sukses butuh ilmu, ya Bapak Ibu. Pokoknya bisnis terbaik itu best brilliant, Bapak Ibu. Saya dulu berdagang, Pak Ibu. Saya nggak tahu mau kembali modal itu kapan, di tahun berapa, saya nggak tahu, Bapak Ibu. Saya suntik modal aja terus. Akhirnya minus, akhirnya bangkrut. Di Best Brilliant ini, kita tahu pencapaian kita, Bapak Ibu. 1 tahun gaspol. Kita dapat, Bapak Ibu, 3,7 miliar. Nggak ada yang sia-sia, Bapak Ibu. Ya, ini mohon maaf, Bapak Ibu ya. Ini mohon maaf. Yang mungkin sekarang kerjanya karyawan, ada sebagai ASN, mohon maaf Bapak Ibu. Anda tetap kerja keras loh. Pergi pagi, pulang malam, pulang sore. Tapi Bapak ini mohon maaf, karena saya juga pernah jadi karyawan, saya jadi pedagang. Ini mohon maaf, perjuangan kita ini seakan udah nggak sesuai ya Bapak Ibu dengan apa yang kita dapatkan. Ya, coba Bapak Ibu di bisnis ini tidak mengganggu pekerjaan utama Anda. Hari Sabtu, hari Minggu, pokoknya itu hari terpenting deh. Pokoknya tidak ada kegiatan paling penting selain seminar, Bapak Ibu. Bapak Ibu istiqomah aja, istiqomah, konsisten. Anda akan menjadi miliarder berikutnya, Bapak Ibu. Masya Allah. Sabar sampai 1 sampai 3 tahun, Anda akan menjadi miliarder berikutnya, Bapak Ibu. Orang itu belum sampai ke motor, belum sampai ke mobil. Banyak ngeluhnya, Bapak Ibu. Sedangkan Allah mau melihat kita berproses, Bapak Ibu. Ibarat kesuksesan kita ada di tangga 10, kita udah di tangga ke-5. Kita berhenti lagi, banyak ngeluh lagi. Padahal ini Allah hanya minta, kamu jangan mudah menyerah. Bertengkar 10. Ayo semangat. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itu satu paket Bapak Ibu. Jeda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil Bapak Ibu. Masya Allah. Dan sebenarnya tidak ada yang gagal Bapak Ibu. Yang ada mereka berhenti sebelum mencoba Bapak Ibu. Dan sederhana ya Bapak Ibu. Ciri-ciri orang sukses itu orang yang pantang mengeluh Bapak Ibu. Ciri-ciri orang sukses itu orang pantang mengeluh Bapak Ibu. Dia mengganti kalimatnya, bukan mengeluh. Ciri-ciri orang sukses, kalimatnya itu cuma satu yang keluar. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa dengan izin Allah, Bapak Ibu ya. Masya Allah. Pokoknya semuanya semangat Bapak Ibu. Anda semuanya yang sudah mitra dalam grup ini, insya Allah dengan izin Allah Anda digaransi pasti akan sukses, merdeka dari utang riba, dan digaransi Anda akan menjadi miliarder berikutnya.
Asalkan Anda fokus, jangan tengok kanan kiri, manut mentor Bapak Ibu, Anda akan sampai ke tujuan. Best Brilliant ini Bapak Ibu bisa seperti jet, bahkan bisa seperti roket Bapak Ibu. Kesuksesan Anda tergantung dari Anda. Kalau mau lambat ya santai aja Bapak Ibu. Tapi tetap dapat kok, tetap sampai. Dapat Bapak Ibu. Tetapi kalau Anda ingin cepat suksesnya, ingin cepat jadi miliarder, sepertilah ibarat jet, bahkan roket Bapak Ibu, brutal Bapak Ibu. Pokoknya action Bapak Ibu. Jangan tunggu pinter Bapak Ibu prospek. Jangan pilih-pilih orang Bapak Ibu. Sampaikan semua informasi yang mulia ini Bapak Ibu. Semua orang di sekitaran kita butuh pertolongan Bapak Ibu. Orang di samping kita butuh pertolongan. Orang di samping kita butuh Bapak Ibu dibantu untuk lunas hutang dan riba Bapak Ibu. Masya Allah, Best Brilliant ini perusahaan yang sangat mulia Bapak Ibu ya. Semoga owner kita Bapak Haji Febrian, kita doakan sama-sama Bapak Ibu, beliau panjang umur, selalu dirahmati Allah, selalu dijaga Allah Bapak Ibu ya. Nggak ada owner seperti Pak Febrian Bapak Ibu. Sekian dari saya Bapak Ibu, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.